Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat, anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan baca suratul Fatihah, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bapak Guru ingin tahu siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Siapa? Tidak ada ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Karena pertemuan kali ini kita belajar secara daring ya. Belum bisa tatap muka, tidak apa-apa dan tidak mengurangi kesempatan kita untuk belajar. Tetap bisa belajar dengan daring ya. Baik, semuanya bisa disimak pada PPT ya semuanya ya. Kita akan belajar mengenai Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Coba dilihat itu pada PPT, Pak Guru sudah menunjukkan gambar. Kira-kira itu fotonya Sunan siapa? Benar, Sunan Kalijaga. Itu adalah fotonya Sunan Kalijaga. Pada kesempatan ini kita akan mengenal Sunan Kalijaga. Kompetensi inti ya, sikap spiritual, kemudian dasar. Sikap spiritual menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Kalijaga dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Sikap sosial menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran dan santun. Pengetahuan menganalisis biografi Sunan Kalijaga dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian keterampilan mengorganisasi kembali peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ini peta konsepnya ya, bisa dilihat. Kemudian kita akan belajar mengenai biografi Sunan Kalijaga. Kemudian peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Biografi Sunan Kalijaga. Kita sering menyebut Sunan Kalijaga. Padahal Sunan Kalijaga itu memiliki nama asli, yaitu Raden Mas Sahid. Nama aslinya adalah Raden Mas Sahid. Dan beliau itu dijuluki Lokajaya pada masa remaja karena beliaunya dulu pada masa remaja itu merupakan seorang perampok, tetapi sifatnya budiman gitu. Budiman. Hasil rampokannya itu bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang miskin di kampung gitu. Dan beliau memiliki ayah yang bernama Tumenggung Wilatita. Ibunya bernama Putri Nawangarum yang merupakan keluarga dari Bupati Tuban. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman yang merupakan keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Sunan Kalijaga menikah dengan Siti Zainab yang merupakan putri dari Syekh Datu Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar ya. Syekh Siti Jenar yang sering kita sebut. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kota Demak. Anak-anakku semua, apakah sudah pernah berziarah ke makamnya Sunan Kalijaga? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Kemudian Sunan Kalijaga melakukan dakwah itu di daerah Cirebon, ya, daerah Cirebon dengan mengembangkan metode dakwah Sunan Kalijaga menggunakan media wayang. Dia mengajarkan mulai dari Pajajaran sampai Kerajaan Majapahit. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah
makam Sunan Kalijaga yang terletak di mana tadi? Kadilangu, Kota Demak. Selanjutnya, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Apa sih perannya? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Yang kedua, mengubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Sunan Kalijaga itu dalam melakukan dakwahnya itu menggunakan media dakwah wayang. Jadi wayang itu digunakan sebagai media dakwah Sunan Kalijaga. Tapi pada dasarnya wayang itu merupakan penggambarannya itu tentang agama Hindu dan Buddha. Nah, oleh beliau Sunan Kalijaga dirubah mulai dari karakter wayang, baik tokoh dan ceritanya. Nah, nanti contohnya ada di belakang ya. Nah, kemudian mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal. Nah, melalui pendekatan kebudayaan, ya, dalam wayang, tembang-tembang dan akulturasi arsitektur masjid, Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat baik dari hati para pengikutnya. Nah, ini wayang. Sunan Kalijaga ini contohnya ya, merubah cerita yang diterapkan Wali Songo, misalnya itu cerita dewa-dewa yang menjadi tokoh sesembahan juga menjadi susunan silsilah keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Syed. Begitu juga tokoh-tokoh yang didialogkan dalam ajaran Katitayan seperti Semar, Petro, Nalagareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punokawan yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Nah, ini karya dari Sunan Kalijaga, dilihat ada ler-iler, terus rusoke wangi. Nah, ini Sunan Kalijaga itu juga membangun masjid. Masjid yang dibangun ini tidak seperti masjid-masjid yang lain yang ada kubahnya yang mewah itu ya Mas ya. Tetapi Sunan Kalijaga itu membangun memadukan antara Islam dan Hindu Buddha. Jadi ada akulturasi ya, perpaduan, tidak menghilangkan kearifan lokal itu ya, agama Hindu dan Buddha. Nah, itu. Kemudian sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Tekun, sikap yang pertama tekun, istiqomah dan toleran. Penyebaran Islam cukup meluas di tangan Sunan Kalijaga dan lainnya itu membuktikan bahwa para wali songo itu tekun dan istiqomah, selalu istiqomah dalam menyebarkan dakwah dan juga selalu mengedepankan toleransi kepada mereka bagi yang non muslim juga, Hindu yang masih beragama Hindu dan beragama Buddha, tidak memaksa tapi masih toleransi. Kemudian seniman kreatif punya banyak ide dan gagasan. Berbagai peninggalan sejarah seperti gubahan, tembang, karya Solo, rancangan dan lakon wayang kulit, permainan tradisional, formasi alat-alat gamelan, alat pertanian, dan edukasi terhadap tata negara yang baik merupakan sikap hidup bernilai value untuk diteladani. Nah, itu semua bukti bahwa Wali Songo itu merupakan seorang seniman yang kreatif dan memiliki ide-ide dan gagasan. Semua diciptakan untuk media dakwah mereka supaya mereka tetap mengedepankan tadi ya, masih ada kearifan lokal, kebudayaan, tidak mereka hilangkan, tetapi mereka jadikan wadah, mereka jadikan media ya sebagai dakwah agar mereka mau diajak untuk masuk Islam. Ya, Bapak cukupan ya. Karena waktunya sudah habis.
Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan menambah ilmu bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan belajar kembali.